Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan Pak Sudiono dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Para mahasiswa mesti sudah pernah dengar atau di SMA tentang sosiologi. Jadi ini bahannya itu mengulang. Nah, yang pokok dibahas dalam pengantar sosiologi ini adalah pertama pengertian sosiologi, kemudian objek sosiologi, kemudian metode sosiologi, kemudian tujuan sosiologi. Nah, nantinya di dalam pengertian sosiologi itu kan intinya sosiologi itu membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok. Maka terus yang dibahas adalah individu itu apa? Masyarakat itu apa? Nah, kemudian kelompok sosial itu apa? Nah, dalam kelompok sosial ada strata. Strata itu apa? Kemudian dalam strata itu ada kelompok-kelompok. Tadi dalam kelompok-kelompok sosial itu terdapat mengenai kebudayaan. Maka yang dibahas adalah kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan atau di dalam sosial itu akan dibahas juga tentang sistem sosial atau wujud kebudayaan. Itu adalah sistem sosial, sistem budaya, dan budaya fisik. Maka nanti akan sampai kepada sistem sosial itu perubahannya bagaimana, sistem budaya itu bagaimana, maka ada perkembangan sosial dan budaya. Nah, itu antara lain yang pokok-pokok dibahas dalam materi pengantar sosiologi. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui lagi adalah mengenai buku-buku yang dipakai. Banyak sekali buku pengantar sosiologi itu. Antara lain buku Suryono Sukamto yang itu terbitan lama, kemudian karangan sosiologi karangan Sunyoro Usman, teori metodologi, kemudian sosiologi konsep dan teori karangan C. Dewi Wulansari, Profesor Doktor, kemudian sejarah dan pemikirannya karangan Anthony Giddens, kemudian banyak lagi, antara lain dasar-dasar sosiologi karangan Pak Sidik Jatmika, itu yang dari UM sendiri, dan yang lain-lain lagi. Ada skema teori dan terapan, wah itu penting sekali itu, Abdul Sani, itu antara lain, dan masih banyak buku-buku lain yang bisa dipakai. Nah, yang pertama kita membicarakan sosiologi itu sebenarnya sudah banyak konsep-konsep sosiologi dipakai dalam sehari-hari. Maka saya kelompokkan ke dalam konsep sosiologi dan konsep sosial. Ya, itu beda. Nah, apa itu konsep? Konsep itu adalah pengertian yang menunjuk pada sesuatu. Ya, misalnya ini boneka, gitu. Itu konsep boneka, konsep pengertian yang menunjuk sesuatu. Ini boneka, itu konsep boneka. Manusia sering menggunakan bahkan konsep satu dengan
satu dengan manusia yang lain tuh pasti menggunakan konsep itu satu dengan manusia. Artinya orang atau manusia itu tanpa konsep tidak bisa berpikir. Dalam berpikir itu adalah ciri khas manusia. Kemudian konsep seperti yang saya jelaskan tadi adalah pengertian yang menunjuk suatu. Maksudnya pengertian ini dapat dinyatakan dalam bentuk kata. Misalnya COVID, kata. Bisa juga nama seorang, misalnya simbolon, atau pernyataan atau simbol, misalnya sekarang itu masa pandemi, nah itu konsep. Atau juga simbol, misalnya maju, nah, misalnya itu simbol dengan mengacungkan maju, menang. Nah, karena itu ada ahli yang mendefinisikan konsep itu adalah sebagai kata yang menunjuk pada suatu. Kata suatu itu dapat dalam definisi. Ya, bisa berbentuk benda tadi itu, bisa berbentuk gerakan, misalnya gembira, senang, sedih, karena pandemi tidak selesai-selesai gitu. Bentuk keadaan, misalnya sedih tadi, sedih, merdeka, misalnya senang, gembira, misalnya pada ulang tahun itu kan, selamat gembira, selamat panjang umur. Nah itu juga salah satu konsep. Konsep-konsep pada umumnya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu konsep sosial. Misalnya nasi, jagung, air, durian, botol, baju, dan lain-lain. Itu konsep sosial dalam sehari-hari. Dalam contoh itu diartikan kata dalam sehari-hari. Jadi kalau nasi itu menunjuk pada benda yang tiap hari dimakan oleh kita semua. Konsep yang sangat perlu untuk komunikasi dan kehidupan manusia. Semua orang tahu nasi, misalnya. Pernahkah Anda melihat bayi? Jika pernah, maka prosesnya perlahan-lahan bayi belajar kata-kata, mulai memperkenalkan dengan kata bapak atau bapak. Tapi bisa menghubungkan kata bapak dengan ayahnya sendiri. Tidak semua bapak itu bapaknya. Kalau para mahasiswa nyebut Pak Sudiono itu bapak ya, itu karena Pak Sudiono, tapi kan bukan bapaknya sendiri. Nah, si bayi sudah bisa menghubungkan. Jadi kalau itu misalnya saudara punya putra, maka disebut bapak kan kalau laki-laki, maka dia membedakan antara bapak yang datang dengan bapaknya sendiri. Jadi bisa membedakan lama-lama gitu ya. Artinya anak itu dengan caranya sendiri sudah dapat menghubungkan kata bapak sebagai konsep ada dalam pikirannya dengan bapaknya sendiri. Yang nampak itu bapak atau bapaknya sendiri. Tidak semua laki-laki itu bapaknya. Hanya satu saja bapaknya. Tapi bisa juga kakaknya bapak misalnya. Nah itu juga tidak, itu bukan bapaknya. Tapi kakaknya bapak. Namun demikian kita katakan bahwa si anak tadi mulai berpikir yang abstrak namanya. Tapi kata bapak digunakan dan dimengerti, anak itu merupakan konsep yang konkret. Jadi kalau kelihatan wajahnya misalnya, nah itu kan konkret. Nah itu namanya konsep observable. Rambutnya, kacamatanya, bibirnya, hidungnya,
Nah, itu bisa itu konsep observable, konsep konkret. Sedangkan pengertian Bapak yang di pikiran tadi kan abstrak. Nah, lama-kelamaan anak itu mengetahui lebih banyak konsep. Tidak hanya misalnya minum, tetapi apa yang diminum. Bisa juga mengerti minum teh, minum air putih, minum Fanta, minum air tebu, minum jamu, dan semakin anak itu besar semakin banyak sekali konsep-konsep yang diketahuinya. Nah, artinya apa yang kita perhatikan di sini adalah anak mulai mengerti konsep atau lebih juga yang abstrak, bisa juga yang observable. Jadi bisa membedakan. Jadi misalnya Papa minum artinya menghubungkan kata dengan kata dan minuman tertentu. Tapi kata yang berarti dalam hubungannya dengan kata lain yang membentuk minta minum. Nah, dia kalau haus mengerti minta minum. Nah, si anak itu menyatakan dirinya kepada ayahnya bahwa dia haus. Kalimat inilah sangat perlu untuk dia supaya dia bisa hidup sehingga mengerti sosial tadi, individu dan individu lain. Dan setelah mengucapkan kalimat itu, ayahnya lalu mengerti dan memberi minum. Nah, itu kan hubungan antara individu dan individu. Belum sosial, ini baru hubungan individu dan individu. Di sini terjadilah komunikasi yang penuh arti. Makin besar anak itu makin banyak kata yang dimilikinya. Dia tidak hanya mempelajari kata-kata konkret, tapi juga kata abstrak sifatnya. Biasanya pada usia 6 tahunan anak itu masuk sekolah. Di sana dia belajar konsep-konsep yang lebih banyak lagi. Dia belajar konsep matematika yang abstrak gitu. Ya kalau mengatakan 5 itu kan abstrak. Tapi 5 biji kacang, 5 jari, ya ini konkret. Nah, itu di sana dia belajar konsep yang lebih banyak lagi. Ia belajar konsep-konsep penjumlahan, perkalian, persamaan kuadrat. Wah, semakin sulit lagi. Akar. Persamaan kuadrat itu paling yang sulit. Nah, lama-lama menghubungkan dengan bagian itu menjadi suatu yang baru. Semuanya merupakan konsep-konsep abstrak yang dipelajari oleh anak tadi. Makin lama, makin mampu berpikir abstrak. Semuanya itu perlu untuk hidup bermasyarakat. Hubungan antara satu dengan yang lain itu konsep sosial itu penting sekali. Nah, mengapa kita harus membedakan konsep sosial dan konsep sosiologi? Ya, salah satunya akan banyak yang digunakan dalam sosiologi, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak juga. Contohnya, kata-kata sosial, interaksi sosial. Nanti tahu maksudnya interaksi sosial. Lalu sudah tahu itu harus dipakai dalam sehari-hari supaya tidak terjadi kerumunan, interaksinya dibatasi, jaraknya. Nah, itu kan termasuk interaksi sosial sering digunakan oleh banyak orang. Tindakan sosial. Misalnya dalam masa pandemi itu masyarakat mengadakan tindakan sosial penyemprotan. Nah, itu kan banyak digunakan. Social distancing. Nah, itu istilah-istilah sosiologi. Dia mengadakan hubungan sosial. Nah, kalau masalah HI dia mengadakan hubungan sosial antara Menlu dan negara. Hubungan sosial. Ada lagi dalam agama itu kesalehan sosial. Sebenarnya istilah sosiologi. Nanti ada kesalehan solehan individu dan seterusnya. Nah, banyak sekali yang digunakan kata-kata sosiologi itu seperti kata-kata konsep sosial tadi. Cuma kan beda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kata sehari-hari
kita sering mendengar kata yang dihubungkan dengan sifat-sifat sosial, misalnya jiwa sosial. Kalau Yasmin itu dikenal orang yang berjiwa sosial, apa artinya? Coba salah satu mahasiswa yang apa itu maksudnya Yasmin itu dikenal orang berjiwa sosial, ya, ya itu nanti bisa didiskusikan. Artinya ia adalah orang yang suka membantu orang lain dengan cuma-cuma, bukan dengan diupah. Nah, kalau diupah sudah bukan jiwa sosial lagi, itu eh, bekerja atau mengadakan hubungan, kemudian ada kesepakatan, kemudian bekerja, kemudian eh, dibantu dengan harga sekian. Nah, itu kan itu bekerja. Tapi kata sosial dalam tindakan sosial tidak selalu mempunyai arti yang sama dengan yang digunakan dalam hidup sehari-hari. Kata sosial dalam tindakan itu ada arti subjektif yang memperhitungkan perilaku orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Misalnya, Pak Jono melakukan tindakan sehat, nah, bilang sehat. Nah, itu kan supaya mempunyai arti subjektif. Nah, apa maksudnya arti subjektif? Arti subjektifnya itu adalah yang diberikan oleh orang yang bertindak untuk tindakan itu sendiri, menuju arti. Misalnya, seorang petinju Chris John mengangkat tangan di depan lawannya, ya, atau dalam banprit terus naik di pinggir, terus mengacungkan kepala, itu melakukan tindakan sosial. Maksudnya subjektif itu bisa berarti ayo siapa yang berani melawan saya, nah, kan bisa juga. Tapi bisa juga menunjukkan pada kolega temannya, menurut saya menang. Atau juga mempunyai arti supaya yang musuhnya itu takut, musuh yang akan datang itu takut. Kalau menang, kelihatan daging di tangan itu atau tatonya kelihatan, nah itu tindakan sosial mempunyai arti yang subjektif. Bisa juga menunjukkan tatonya, bisa juga mempunyai maksud, oh aku masih sehat. Bisa menunjukkan kebanggaan istri dan anaknya, bapak masih kuat, masih berani melawan yang lain. Tapi bisa juga menunjukkan, ayo takut toh, artinya mempengaruhi. Tindakan itu bisa mempengaruhi orang lain. Tapi apa? Nah, kan bermacam-macam. Nah, begitu kata sosial dalam artian konsep sosiologi sangat berlainan dengan arti yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara gitu akan teruskan dalam week berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.